Halo, bersama dengan saya Anggrini Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai audit siklus pengeluaran utang usaha. Tujuan audit khusus akun utang usaha adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi perusahaan klien dengan utang usaha. Kemudian yang kedua adalah membuktikan keberadaan dari utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di dalam posisi keuangan. Kemudian juga membuktikan bahwa utang usaha yang dicantumkan di neraca benar-benar kewajiban perusahaan klien dan membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di posisi keuangan. Nah, bila kita lihat di sini, kalau dalam bentuknya asersi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah keberadaan dan keterjadian, di mana bisa prosedur audit yang dilakukan adalah dengan melakukan uji bisa batas pembelian dan pencairan tunai. Kemudian untuk kelengkapan dengan meminta laporan bulanan pemasok atau mengirimkan konfirmasi ke pemasok utama untuk mengkonfirmasi kebenaran saldo akun utang usaha klien. Kemudian yang ketiga adalah memverifikasi laporan bulanan dan konfirmasi dari pemasok utama dengan utang usaha klien, memeriksa sampel pencairan utang tunai yang dilakukan setelah akhir tahun untuk barang dan jasa berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian melakukan review analitis terhadap akun pengeluaran terkait seperti biaya perjalanan dinas dan hiburan atau biaya hukum. Kemudian untuk hak dan kewajiban dengan meninjau utang jangka panjang bila ada. Kemudian untuk penilaian atau alokasi, di sini bisa menggunakan General Audit Software ataupun juga software audit yang lain untuk memverifikasi bagaimana keakuratan matematis dari utang usaha. Kemudian presentasi dan pengungkapan di mana bisa melakukan pengkajian terhadap laporan keuangan manajemen perusahaan atas akun utang usaha termasuk biaya perjalanan dinas dan hiburan. Seperti yang diketahui bahwa untuk akun utang usaha ini akan erat kaitannya dengan siklus pengeluaran yang kemarin kemudian sudah dibahas mengenai transaksi pembelian. Dan di mana untuk transaksi pembelian tersebut itu jika dibeli secara kredit maka akan timbul adanya akun utang usaha ini. Nah, untuk asersi yang ditekankan, terutama untuk utang usaha ini adalah kelima asersi ini, tetapi yang lebih utama adalah kaitannya dengan kelengkapan. Nah, kita akan melihat setelah ini terkait dengan salah saji potensial dari akun utang usaha itu sendiri. Salah saji potensial yang mungkin terjadi dalam akun utang usaha ini, yang pertama adalah kesalahan klasifikasi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Di mana kalau utang jangka pendek itu memiliki kriteria adalah memiliki jangka waktunya itu 1 tahun, dan kemudian di sini nanti juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh auditor, yaitu melihat apakah kemudian untuk utang jangka panjang yang ada ketika sudah hampir jatuh tempo, berarti itu perlu juga untuk diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Nah, oleh karena itu ini juga perlu untuk dilihat keakuratannya bagaimana seorang akuntan yang ada di perusahaan tersebut itu sudah melakukan upaya tersebut atau belum. Kemudian yang kedua adalah kesalahan bisa batas transaksi, misalnya untuk masalah syarat pembelian barang atau jasa, bisa dengan menggunakan FOB shipping point atau FOB destination. Dan juga untuk pengakuannya pastinya akan berbeda. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa untuk melakukan pencatatannya sudah benar atau belum. Kemudian salah saji potensial yang ketiga adalah kesalahan faktur pembelian. Misalnya dengan kesalahan penulisan unit barang, kesalahan harga satuan, kesalahan dalam penghitungan matematis, kesalahan dalam penjurnalan atau kesalahan dalam melakukan posting. Nah, di dalam
kesalahan faktur pembelian ini biasanya yang melakukan kesalahan itu adalah dari pihak vendornya, di mana kemudian yang kita pesan itu kemudian datangnya tidak sesuai, atau kemudian faktur tersebut itu penghitungan matematisnya keliru. Nah, hal ini kemudian juga bisa menjadi salah satu potensi juga bahwa kemungkinan kita juga bisa mencatatnya dengan tidak akurat gitu. Kemudian adanya kecenderungan manajemen untuk memperkecil pelaporan utang dalam neraca. Karena di sini ada juga peluang gitu, atau kemudian lebih tepatnya tekanan kaitannya dengan jika ada utang kemudian di situ ada sesuatu hal yang tidak beres, maka untuk orang yang kemudian mengelola utang tersebut itu akan melebih sajikan, tidak akan melebih sajikan, tetapi kemudian bisa mengurang sajikan untuk pelaporan utangnya di dalam posisi keuangan, sehingga bisa didapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kemudian seharusnya ada, padahal sebenarnya untuk transaksi tersebut itu tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kecenderungan untuk memperkecil jumlah biaya dalam laporan rugi laba. Nah, hal ini dikarenakan dari target kerja juga dari manajemen itu sendiri yang kemudian bisa menyebabkan kemungkinan adanya tekanan juga seperti ini. Kemudian volume transaksi siklus pengeluaran secara umum cukup tinggi. Hal ini bisa meningkatkan resiko salah saji karena rawannya terjadi penyelewengan di akun utang usaha. Nah, ini juga menjadi salah saji potensial dari akun utang usaha yang kemudian perlu untuk diwaspadai oleh auditor itu sendiri. Kemudian juga masih ada terkait dengan salah saji potensial, yaitu pembelian dilakukan oleh pemasok yang tidak diotorisasi, di mana di sini ada skema kickback. Kemudian harga beli barang terlampau mahal, mungkin karena adanya kickback atau komisi dari pembelian tersebut. Terjadi kesalahan pisah batas transaksi penjualan, jadi periodenya tidak tepat. Kemudian utang tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang salah, karena ada kerentanan terkait dengan utang ini sendiri, biasanya akan dikecilkan dibandingkan dengan dibesarkan. Kemudian utang dibayar 2 kali, artinya adalah kita membayarkan 2 kali atau perusahaan itu melakukan pembayaran terhadap 2 kali, yang dimana salah satu transaksi tersebut itu sebenarnya tidak ada. Kemudian penyalahgunaan uang untuk pelunasan utang. Ini juga menjadi salah satu potensial dari akun utang usaha itu sendiri. Kemudian untuk pengujian substantif atas saldo utang usaha, di sini utang usaha merupakan kewajiban lancar terbesar dalam neraca dan merupakan faktor yang signifikan dalam mengevaluasi solvensi jangka pendek perusahaan. Nah, utang usaha ini biasanya juga dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap adanya salah saji. Nah, audit atas utang lebih ditekankan pada asersi kelengkapan daripada asersi eksistensi atau keterjadian, karena jika manajemen termotivasi untuk memanipulasi utang, maka ia akan cenderung menetapkan utang terlalu rendah agar bisa melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Nah, oleh karena itu, di sini untuk penekanannya lebih ditekankan pada asersi kelengkapan. Utang usaha ini juga dipengaruhi baik oleh transaksi pembelian yang menambah saldo, tetapi juga oleh transaksi pengeluaran kas yang juga dapat menurunkan saldo tersebut. Sehingga resiko pengujian rincian untuk asersi utang usaha nanti akan dipengaruhi oleh resiko bawaan, resiko prosedur analitis, dan faktor-faktor resiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah perancangan pengujian substantif, di mana tingkat resiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan dicapai dengan mengumpulkan bukti dan pengujian substantif yang dirancang secara tepat, termasuk prosedur analitis serta pengujian rincian, entah itu pengujian rincian transaksi maupun juga uji rincian saldo.
Kerangka kerja umum untuk mengembangkan program audit atas pengujian substantif ini dapat digunakan dalam merencanakan pengujian substantif untuk utang usaha itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan melihat korelasi dari komponen risiko dan juga asersi dari utang usaha itu sendiri. Nah, di sini ada komponen risiko, kemudian juga kelima asersi yang terkait. Di sini untuk eksistensi atau keterjadian, untuk risiko auditnya ditetapkan rendah, sementara untuk risiko inherentnya adalah tinggi, dan risiko prosedur analitisnya adalah sedang. Kemudian untuk kombinasi antara risiko pengendalian untuk transaksi pembelian, di sini ditetapkannya rendah. Kemudian risiko pengendalian untuk transaksi pengeluaran kasnya sedang. Sehingga untuk risiko pengendalian gabungannya adalah sedang, dan risiko pengujian rincian yang dapat diterima adalah sedang. Kemudian kalau untuk kelengkapan yang kemudian menjadi asersi yang ditekankan dalam utang usaha ini, risiko inherentnya ditetapkan tinggi, sehingga risiko prosedur analitisnya juga tinggi, risiko pengendalian transaksi pembeliannya tinggi, dan transaksi pengeluaran kasnya itu rendah, serta untuk risiko pengendalian gabungannya adalah tinggi, maka risiko audit ditetapkan rendah. Kemudian untuk risiko pengujian rincian yang dapat diterima adalah sangat rendah. Dalam artian, auditor perlu mencari bukti-bukti yang banyak terkait dengan adanya akun utang usaha ini. Kemudian untuk hak dan kewajiban, di sini juga untuk risiko inherent dan risiko prosedur analitisnya dinilai sedang. Juga untuk risiko pengendalian gabungannya juga sedang, ya, di mana di sini untuk risiko pengujian rincian yang dapat diterima adalah pada posisinya sedang, sedangkan risiko auditnya dinilai rendah. Maka di sini juga perlu adanya bukti-bukti relevan yang cukup banyak untuk kemudian melihat apakah utang usaha ini memang sudah disajikan secara tepat atau belum. Kemudian penilaian atau alokasi. Untuk penilaian dan alokasi di sini risiko inherentnya adalah tinggi, sedangkan untuk risiko pengendalian gabungannya juga tinggi. Untuk risiko prosedur analisisnya sedang, dan risiko auditnya akan dinilai rendah. Kemudian risiko pengujian rincian yang dapat diterima adalah sedang. Sedangkan untuk yang penyajian dan pengungkapan, di sini juga risiko inherent dan prosedur analitisnya tinggi, sedangkan untuk risiko gabungannya adalah sedang. Sehingga di sini untuk risiko auditnya kita bisa tetapkan rendah, dengan risiko pengujian rincian yang dapat diterima adalah sangat rendah. Nah, ini adalah korelasi antara komponen risiko dan asersi utang usaha. Semakin untuk risiko auditnya rendah, berarti auditor perlu untuk melakukan upaya untuk membuat prosedur auditnya itu sehingga bisa membuktikan bahwa memang saldo akun tersebut adalah memang akurat atau tidak, begitu. Kemudian untuk pengujian substantif kategori pertama yaitu untuk prosedur awal. Di sini merupakan titik awal bagi setiap pengujian audit, yaitu dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien, terutama kaitannya dengan bagaimana perusahaan tersebut itu bisa membayarkan utangnya. Nah, prosedur awal untuk pengujian substantif atas utang usaha itu bisa dengan menelusuri saldo awal kertas kerja pada tahun sebelumnya, dan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi atau kemudian kita bisa sebut sebagai tools atau software audit khusus gitu ya, dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat apakah setiap ayat jurnal ada yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah terutang pada tanggal posisi keuangan. Bisa di sini auditor melihat ada atau tidaknya kemungkinan adanya kickbacks, atau kemudian pembelian ganda, ataupun juga salah satu potensial lainnya yang mungkin terjadi di sini. Kemudian untuk upaya yang kedua adalah melakukan prosedur analitis. Ini ada pada kategori yang kedua. Tujuan auditor untuk menerapkan prosedur analitis ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun utang dan hubungannya antara utang usaha dengan akun-akun kunci lainnya seperti pembelian atau persediaan yang kemudian akan terkait sekali dengan siklus pengeluaran terutama untuk akun utang usaha ini. Prosedur analitis ini nantinya akan dilakukan pada tahap akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi
dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian untuk kategori yang ketiga adalah pengujian rincian transaksi atau test of detailed transaction. Di sini ada 4 pengujian substantif atas rincian transaksi utang usaha, yaitu yang pertama adalah menelusuri utang yang dicatat ke dokumentasi pendukung, melaksanakan pengujian pisah batas pembelian atau cut-off test, melaksanakan pengujian pisah batas pengeluaran kas, serta melakukan pencarian utang yang belum tercatat. Nah, bagaimana dengan cara untuk menelusuri utang yang dicatat ke dokumentasi pendukung? Berikut gambarannya. Jadi di situ ada debitnya adalah buku pengeluaran cek, memo dari penjual yang menyangkut retur pembelian, dan pengurangan harga. Nah, oleh karena itu nanti bisa dilihat ke dokumen pendukungnya itu yang ada di sisi kredit adalah voucher, faktur penjualan, terutama untuk yang memo dari penjual menyangkut retur. Kemudian untuk pengurangan harga bisa melihat dari laporan penerimaan dan juga pesanan pembelian. Nah, penerapan dari pengujian ini terhadap asersi kelengkapan adalah terbatas, karena pengujian ini tidak bisa mendeteksi utang yang tidak pernah dicatat. Kemudian terkait dengan pembayaran kemudian atau subsequent payments, di sini adalah pemeriksaan atas pembayaran, kemudian terdiri dari pemeriksaan dokumentasi untuk cek-cek yang diterbitkan atau voucher yang dibayar setelah tanggal posisi keuangan. Nah, di sini untuk pembayaran kemudian ini memang kemudian tidak berada pada posisi keuangan, tetapi setelah posisi keuangan, sehingga pemeriksaan ini memang digunakan untuk melihat apakah kemudian ada komitmen kaitannya dengan pembelian kredit yang dilakukan oleh klien tersebut. Nah, apabila dokumentasi ini menunjukkan bahwa pembayaran tersebut adalah untuk membayar kewajiban yang ada pada tanggal posisi keuangan, berarti periodisasinya tidak tepat. Maka auditor di sini harus menyelusuri ke daftar utang usaha guna menentukan apakah hal tersebut termasuk dalam daftar utang usaha atau enggak gitu. Nah, kemudian pengujian ini dilakukan hingga akhir pekerjaan lapangan untuk memperbesar peluang diperolehnya bukti tentang utang yang mungkin secara sengaja atau karena kurang teliti tidak dimasukkan ke dalam daftar utang pada tanggal laporan keuangan, terutama pada laporan posisi keuangan tersebut. Nah, ini yang ada di levelnya adalah transaksi. Nah, maka kemudian masuk ke pengujian substantif kategori selanjutnya, yaitu pengujian rincian saldo. Untuk pengujian rincian saldo, di sini dilakukan berbagai macam aktivitas. Yang pertama adalah konfirmasi utang usaha, di mana prosedur ini dapat tidak dilakukan apabila konfirmasi tidak dapat menjamin bahwa utang yang belum dicatat akan dapat ditemukan dalam bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjual harus tersedia untuk mendukung saldonya. Nah, konfirmasi utang usaha ini akan direkomendasikan kalau misalnya risiko deteksinya rendah atau artinya kita tidak perlu terlalu berfokus kepada utang usaha ini, walaupun kemudian bukti-buktinya tetap harus dikumpulkan, tetapi kemudian di sini juga dari risiko deteksi yang rendah ini juga pastinya akan terkait dengan bagaimana kreditor individual dengan saldonya itu relatif besar atau perusahaan bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, untuk konfirmasi utang usaha ini memang harus dilakukan, tetapi memang ketika pada situasi tertentu itu perlu untuk tidak dilakukan. Terutama kalau misalnya punya pemasok yang hanya kecil ataupun nominal yang hanya kecil, nah itu kita bisa mengandalkan pada dokumen yang lainnya untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Hal tersebut juga untuk mengefektifkan kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit tersebut. Kemudian merekonsiliasi utang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Dalam banyak kasus, para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang bisa dijumpai dalam file klien. Nah, dalam kasus ini, jumlah yang terutang kepada pemasok menurut daftar utang klien dapat direkonsiliasi dengan laporan tersebut.
Nah, bukti yang diperoleh dari prosedur ini juga berlaku untuk asersi yang sama, yaitu konfirmasi, tetapi bisa jadi kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditornya. Nah, ini kaitannya dengan pengujian rincian saldo dan di sini adalah contoh dari konfirmasi utang. Untuk contoh dari konfirmasi utang ini sendiri, di sini ada contohnya dari Highlight Company, di mana di situ kalau untuk konfirmasi utang, di sini juga menggunakannya adalah konfirmasi positif. Jadi nanti klien dikirimkan konfirmasi tersebut dan kemudian diminta untuk mengisi apakah saldonya cocok atau tidak cocok. Nah, untuk penyajian dan pengungkapan, di sini merupakan kategori terakhir di pengujian substantif, ya, di mana utang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat, sehingga di situ kewajiban lancar juga teridentifikasi dengan tepat pula. Nah, jika saldo utang usaha itu mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan, maka jumlah semacam itu juga harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatatkan sebagai aktiva. Ini adalah kaitannya dengan pengujian dan pengungkapan. Nah, prosedur apa yang kemudian terkait dengan penipuan utang usaha dan biaya terkait? Di sini sudah ada prosedur substantif yang kemudian terkait dengan adanya kemungkinan penipuan utang usaha dan juga biaya terkait, yaitu dengan mengirimkan belangko konfirmasi kosong atau konfirmasi elektronik kepada pemasok dan minta untuk memberikan informasi tentang semua faktur, syarat pembayaran, riwayat pembayaran, dan waktu yang sangat penting. Karena di sini juga nanti auditor bisa mendeteksi kemungkinan memang terjadinya penipuan dari utang usaha itu sendiri. Kemudian memindai jurnal yang transaksi akhir tahunnya tidak biasa atau besar atau juga ada penyesuaian di situ. Kemudian juga melihat file pemasok klien untuk item yang tidak biasa atau yang istilahnya belum pernah dibeli tetapi kemudian ada, atau juga mempelajari dan memeriksa dokumen untuk pembayaran faktur yang jumlahnya hanya di bawah batas yang biasanya memberikan beberapa tingkat persetujuan. Nah, di sini juga perlu dilihat untuk upaya mendeteksi kemungkinan adanya penipuan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur analitis substantif termasuk prosedur terkait kecurangan yang dilakukan, kesimpulan yang dicapai, dan tindakan terkait yang diambil. Kemudian juga dalam rangka mendokumentasikan bukti dari evaluasi pengeluaran selanjutnya untuk utang usaha itu nanti akan disimpan sebagai arsip dan juga nantinya untuk beberapa evaluasi yang ada bisa menjadikan rekomendasi bagi TCWG terkait dengan perbaikan dari pengendalian internalnya. Kemudian pernyataan pemasok juga harus didokumentasi dengan baik. Begitu pula dengan konfirmasi dengan pemasok mengenai utang usaha. Bukti tentang melakukan peninjauan atau penelaahan terhadap masukan yang tidak biasa ini juga perlu untuk diarsipkan dan kemudian masukan dan penjelasan tersebut nanti harus disampaikan kepada TCWG terkait dalam rangka untuk melakukan perbaikan dari pengendalian internal yang telah dilakukan. Jadi demikian kaitannya dengan bagaimana melakukan audit akun utang usaha dan juga untuk prosedur substantifnya. Maka terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.